Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa, iman, dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya. Selamat siang Bapak Saudara. Selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih Pak Yusuf, Pak Henry yang memberikan saya kesempatan boleh melayani kali pertama di tempat ini. Tadi saya ada bisik-bisik sedikit. Pak sudah berapa lama? Sudah 6 bulan katanya. Ya, puji Tuhan. Saya juga melihat ada sebagian wajah-wajah baru, ada sebagian wajah-wajah lama yang mungkin kita sudah saling mengenal. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya Freddy Kosasi, di situ ditulis Owner Pandanwangi. Istri saya 1, anak saya 3, menantu 3, cucu saya 8, puji Tuhan. Kata orang muda-muda udah jadi engkong. Lebih baik saya nuntun cucu daripada dituntun cucu. Ya, sebelum masuk di dalam firman Tuhan, saya akan bawa dulu tentang kesaksian di dalam hidup saya dalam beberapa bulan yang lalu. Ketika beberapa bulan yang lalu, ada kerinduan buat saya itu untuk mengajak teman-teman saya pergi ke Holy Land. Singkat cerita, terkumpullah 41 orang. Padahal kita tadinya sepakatnya 35 orang. Biar enggak terlalu riweuh di sana. Tapi yang 6 orang ini maksa, yang satu bilang ini adenya, yang ini satu bilang mamahnya, maksa akhirnya ya udahlah 41 orang. Tanggal 28 Februari, rombongan besar tiba di kota Dubai, 5:30 pagi. Kalau saya 4 hari sebelumnya sudah di Dubai, ambil main dulu. Rombongan besar baru datang 5:30 pagi, mereka keluar 6:30, city tour.
lihat kota-kota Dubai. Jam 12 makan siang, rombongan kecil akan berangkat ke kota Jordan. 1:30, Bapak 11 orang, rombongan besar saya jam 2:30, pakai pesawat berbeda. Ketika kami dapat kabar, rombongan pertama ini, pesawatnya di cancel. Waduh, jangan-jangan yang saya pun di cancel, betul. Yang saya pun di cancel. Yang saya itu di cancelnya jam 10 malam. Yang tadinya 2:30 jadi jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena itu saya bilang sama tour leader, kasihan. Ini mereka yang dari Indo belum mandi, belum apa. Ya, mereka datang ikut city tour, kalau tunggu 10 malam, jam 10 malam terlalu lama, kasihan. Akhirnya tour leader ini ke maskapai, dia ceritakan, puji Tuhan kami semua dikasih hotel dekat bandara. Ketika kita tiba di hotel, yang rombongan pertama sudah ada di dalam pesawat 1 jam kembali. Karena beritanya sudah jelas ada perang. Wah saudara, ketika itu pesawat kami juga bukan di cancel lagi. Bukan di delay lagi, di cancel. Wah, ketika kami dengar ada berita perang, wah berkecamuklah di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ini bagaimana ke depannya? Seperti apa? Bagaimana? Kapan? Waduh, itu satu pertanyaan yang memang sulit dijawab. Dan tour leader ini kelabakan, kelabakan sekali. Dia bilang, saya juga kali pertama berhadapan yang namanya perang. Ke depan pun seperti apa saya nggak ngerti. Kita tunggu aja berita, pengumuman dari pemerintah, dari maskapai, atau kita tunggu saja. Dan ketika saat itu terjadi, betul-betul kita mengalami satu hal yang tidak biasa. Baru kali pertama kita ada di situasi peperangan. Kami langsung cari berita, oh betul saudara, ada serangan rudal ke sana ke sini. Waduh saudara, yang rasa was-was, rasa takut, yang ingin cepat-cepat kembali ke Indonesia, dan berbagai macam rupa. Betul saudara, ketika kami akhirnya kasih hotel, kita tidur, jam 2 pagi berderinglah suara telepon yang aneh. Seperti baterai yang kepanasan, semua saya dengar dari kamar sebelah juga bunyi yang keras. Ketika saya buka, di situ ditulis ada rudal. Kita di situ diminta untuk tidak keluar dari gedung, menjauhi jendela. Wah, seketika itu kita panik. Akhirnya kita turun semua, ngumpul di lobi semua. Yang nangis-nangis, yang teriak-teriak, yang marah-marah. Wah, geus paciweuh aja. Akhirnya pihak hotel bicara, kalau kita di Timur Tengah biasa menghadapi ini. Tenang saja, yang penting jangan keluar gedung, ingat peringatkan, jauhi jendela. Gimana jauhin jendela? Saya tidur di sebelah jendela, masa saya minta tukeran sama istri saya yang di jendela. Apalagi kamar saya kamar 13, 22, 13. Ada kepikiran juga sedikit. Tapi ketika itu, saya sebagai ketua rombongan, saya tegaskan sama teman-teman semua. Bapak-bapak percaya enggak? Kalau kita ada di kota Dubai, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Percaya? Percaya. Harus percaya. Karena sebelum kita berangkat, kita bawa di dalam doa. Kita kan doa masing-masing. 6 bulan sebelum berangkat, kita sudah doa masing-masing. Minta Tuhan pimpin perjalanan kita. Jadi kalau hari ini kita ada, ya kita percaya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi saya pastikan, berjalan bersama dengan Tuhan
Bukan hanya secara fisik lah. Ketika kita berjalan di larut malam, ada Tuhan di pinggir kita. Aduh, kita tenang. Ketika kita ada dalam bahaya, ada tangan Tuhan yang tolong. Itu gak salah, saudara. Tapi saya tegaskan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin berjalan bersama dengan Tuhan, pastikan kita berjalan bersama dengan firman-Nya. Kalau hari ini ada orang yang berkata, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ogah melakukan firman Tuhan, enggak berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pastikan hari-hari ke depan, hari-hari yang kita tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Ya. Tapi mulailah berjalan bersama dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka saatnya saya bilang kita pelajari firman Tuhan. Ya, kita dengar dan kita berusaha untuk melakukannya. Sekarang saya bilang kita sudah berdoa, tidur. Berdoa, tidur. Semua. Minta ketenangan dari Tuhan. Serahkan semuanya ke Tuhan. Waktunya kita istirahat, tidur. Nurut saudara, jam 7 pagi tiba-tiba kami digegar, wah suara bom saudara. Ternyata rudal itu sampai juga di bandara, dekat bandara, saya dengar berita. Ada rudal yang ditembak drone, serpihannya jatuh. Waduh, ada sedikit was-was juga. Tapi saya bersyukur. Saya teringat firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan. Bapak Saudara, tadi saya katakan, hari ke depan kita nggak tahu seperti apa. Tapi pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah momennya waktu itu saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada 5 hal yang saya katakan, yang hari ini kita sama-sama kita harus lakukan. Yaitu di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bisa ditayangkan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perikop ini di situ tertulis hidup orang Kristen. Kalau kita lihat di Alkitab yang tertulis, perikopnya di situ adalah hidup orang Kristen. Jadi saya dapatkan dari perikop ini ada 5 hal identitas anak-anak Tuhan. Ada 5 ciri anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah penguasaan diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Itulah identitas Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam keadaan kacau, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kegelisahan, firman Tuhan jelas katakan kuasailah dirimu. Nah pertanyaannya Bapak Saudara, kita bisa gak menguasai diri? Bapak Saudara bersyukur kalau hari ini kita mengenal Yesus. Ya, kita bersyukur Tuhan kasih kita buah rohnya. Ada buah roh kudus, 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara tidak ada alasan kita tidak bisa menguasai diri. Karena Tuhan sendiri ketika dia datang ke dunia ini, dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Maka Tuhan tahu bahwa kita semua butuh penolong, butuh buah rohnya yang namanya penguasaan diri. Maka ketika hari itu kita semua ada di dalam tekanan, satu-satunya cara adalah kita melekat kepada Tuhan. Minta buah rohnya yang namanya kesabaran dan penguasaan diri.
Bapak Saudara, penguasaan diri ini punya nilai yang sangat tinggi. Karena di dalam Amsal, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya penguasaan diri punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Orang yang menguasai dirinya akan mengalami keuntungan. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai dirinya, yang ada kerugian. Bapak Saudara percaya? 99% orang yang di dalam penjara adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Betul? Ya, saudara. Mungkin ketika dia dihina, dia nggak bisa menguasai diri. Dia ambil pisau, dia tusuk. Urusan dengan hukum. Karena ingin kaya, tidak bisa menguasai diri. Nggak lagi dilihat itu uang siapa. Saudara, urusan dengan hukum. 99% Tuhan peringatkan bahwa orang yang tidak bisa menguasai diri tempatnya di dalam penjara. Wah saudara, jujur buat saya sendiri, saya punya penguasaan diri yang lemah. Saudara. Ayah saya ayah yang keras, maka di luar saya nggak bisa mengontrol diri saya. Saya orangnya penuh dengan emosi. Saya setiap dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, gawena gelut we saudara. Tekao we saudara. Itu saya. Yang cilakanya dibawalah sampai ke pernikahan. Yang jadi korban istri dan anak-anak saya. Selalu istri bilang, kamu gimana? Sedikit aja kamu marah, sedikit kamu marah. Saya nggak bisa ngontrol diri, betul-betul saya nggak bisa ngontrol diri. Tapi saya bersyukur, 24 tahun yang lalu Tuhan datang di hidup saya. Amin. Istri saya pernah ngomong seperti ini, ku kehel sama saya, ku kehel. Dia bilang, kamu tahu kamu siapa? Enggak. Kamu perasa tapi nggak punya perasaan. Wis, perasa tapi nggak punya perasaan. Cek orang sudah mah jerok, dalam, perasa tapi nggak punya perasaan. Maksud kamu apa? Kamu kalau ada orang yang menyinggung sedikit, kamu langsung marah besar. Tapi kamu kalau berbuat salah, kamu nggak merasa itu salah. Itu kamu. Waduh. Tapi buat saya sulit untuk bisa menguasai diri. Tapi puji Tuhan. 24 tahun yang lalu Tuhan datang. Terus membentuk hidup saya. Tuhan terus bentuk hidup saya. Sekarang tenang Bapak saya sudah jinak. Istri saya dia bilang Tuhan itu baik. Saya nggak tahu Bapak Saudara, istri saya bisa pilih saya kenapa. Yang pasti ganteng sih ya. Tapi istri saya tuh smart Saudara. Kalau yang namanya jelek dan ganteng kan nggak bisa dirubah saudara. Tapi kalau yang namanya adat karakter bisa dirubah karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Kalau hari ini istri saya bersuka cita mumpung nggak ada istri saya saudara. Dapat suami ganteng sekarang udah dirubahkan Tuhan bisa menguasai diri. Wah saudara luar biasa. Penguasaan diri saudara. Hari-hari ke depan hari-hari yang tidak mudah kita lewati saudara. Ya, enggak saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari-hari ke depan semua baik-baik saudara. Ya, tapi yang Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kita yang namanya buah roh, yang namanya penguasaan diri. Tekanan itu bisa ada di dalam keluarga, tekanan itu bisa di dalam pelayanan, tekanan itu bisa di dalam bisnis kita. Maka kalau hal itu terjadi di dalam hidup kita, tidak ada jalan lain. Satu-satunya kita harus melekat kepada Tuhan. Minta yang namanya buah kesabaran dan buah penguasaan diri. Maka di situ kita bisa melihat keuntungan. Kita bisa melihat berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Saya belajar tentang penguasaan diri. Dari seorang yang kita sama-sama kagumi. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Di depan kita ada perjamuan kudus. Ada tubuhnya, ada darahnya.
kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. 3 hari menjelang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah hari-hari yang krusial. Hari-hari yang penuh dengan tekanan. Tapi kalau saat itu Yesus nggak bisa menguasai dirinya. Gagallah Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Ya ketika dia dicambuk, ketika dia dihina, ketika dia ludahi. Kalau dia tidak bisa menguasai diri, dia katakan mati. Mati saudara. Tapi dia bisa menguasai dirinya. Walaupun ada satu tekanan yang sangat-sangat berat. Karena itu saya minta sama Tuhan. Tuhan saya mengerti penguasaan diri itu adalah sesuatu hal yang saya butuhkan. Saya hari-hari ke depan saya bisa melihat hari-hari yang baik. Penguasaan diri. Saya belajar dari pengalaman Yesus. Saya belajar dari pengalaman orang juga. Dan mudah-mudahan kita sendiri gak pernah ngalami. Biar orang lain saja yang mengalami. Ada teman saya sebelum punya restoran, punya showroom mobil. Itu yang namanya showroom mobil terkenal Delmana Hareras, teas, ngomong teh, wah pokoknya keras karakternya. Tiba-tiba saya ditelepon teman saya, dia dari kantor polisi udah 3 hari. Saya diminta nengok, saya datang. Kunaon maneh teh? Kenapa kamu teh? Cek itu bahasa pakai bahasanya kasar, aing suwe, orang sial, sial kunaon. Kan sebenarnya waktu yang lalu ada temannya pinjem duit 10 juta, janji 3 bulan, ngisi tagi-tagi sampai kagena bulan teu bayar wae. Atuh orang teh emosi, saya telepon, mana teh rek mayar moal. Amun teu laik mayar ku aing ditembak sia. Ditembak sia ku urang. Atuh temennya ketakutan, da eueuh can aya. Embung nyaho. Mayar atawa teu kurang ditembak. Singkat cerita, teman saya datang. Bawa jeung pekaryawannya, jeung anaknya. Teteriakan di depan rumah. Bawa bedil mimis. Sia rek mayar moal, amun teu ku aing ditembak. Atuh orang teh takut saudara, kajem bedil mimis kada ada power di benang cium. Telepon kantor polisi, 10 menit kantor polisi teman saya dibawa, ditahan 3 hari. Aing suwe, duit teu menang, kalah keluar duit lebih gede. Enggak sempat ditahan 3 hari. Artinya, saya bilang kamu bukan sial, tapi kamu gak bisa menguasai diri. Kamu mengalami kerugian yang besar. Nah dari situ saya belajar tentang penguasaan diri. Bapak saudara, penguasaan diri adalah salah satu ciri identitas anak-anak Tuhan. Nah yang kedua, identitas yang kedua, kuasailah diri jadi supaya kamu dapat berdoa. Jadi ciri hidup orang Kristen yang kedua itu adalah berdoa, saudara. Ketika kami semua ada di dalam tekanan semua di kota Dubai, saya bilang kita sekarang buka-bukaan yuk. Siapa di sini yang setiap hari berdoa? Eta dari rombongan itu sebagian jujur saya jarang berdoa. Pantesan. Pantesan wae, cek saya teh guguru bukan, ketakutan. Kan kita butuh doa. Yesus sendiri juga kan butuh doa. Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di situ dikatakan malaikat Tuhan memberikan Yesus kekuatan. Yesus sendiri juga butuh kekuatan dengan melalui doa. Apalagi kita sebagai manusia. Kita tidak akan mampu melawan satu masalah dalam tekanan kalau kita nggak berdoa. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Maka hari ini mumpung ke perang kita mulai dengan berdoa. Bukan hanya waktu perang saja,
Nanti selesai perang pun kita harus terus rajin berdoa. Harus rajin berdoa. Karena itu ciri hidup orang Kristen yang kedua. Berdoa. Berdoa. Hal yang ketiga. Apa ciri hidup orang Kristen yang ketiga yang saya sampaikan di ayat selanjutnya? Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ciri hidup orang Kristen yang ketiga adalah kasih, saudara. Ya, identitas itu nggak boleh hilang di dalam hidup kita. Apalagi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Apalagi kita diselamatkan karena kasih Tuhan, saudara. Ya. Maka ayat firman Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan boleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu kasih yang seperti apa? Kasih yang agape. Kalau hari ini Bapak Saudara mengasihi orang yang baik kepada kita, itu firman Tuhan katakan orang dunia pun bisa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bisa mengasihi meskipun, walaupun enggak mudah, saudara, tapi kita harus berjalan. Saya mengasihi dia walaupun dia jahat sama saya. Itu enggak mudah, saudara. Tapi harus, saudara, harus saya mengasihi dia walaupun mulutnya jahat. Luar biasa, suka ngegosip aja. Saya mengasihi dia walaupun dia membenci saya. Seperti itu, saudara. Kasih. Identitas anak Tuhan yang ketiga adalah kasih. Kasih yang agape. Saya setiap momen, setiap peristiwa, baik itu tidak baik, baik itu baik. Saya selalu mengambil hikmatnya. Dan saya selalu jadi pelajaran buat hidup saya. Dan saya selalu bertanya, maksud Tuhan apa? Seringkali setiap kejadian, saya mendapatkan mutiara-mutiara kebenaran yang mengubah hidup saya. Saya tadi katakan saya punya showroom mobil. Suatu waktu, hari Lebaran belasan tahun yang lalu, saya bertobat tahun 2002. 2006 anak istri memutuskan untuk kita pergi hari Lebaran, pergi ke sebuah hotel di Karawaci. Anak saya bilang, papi nanti 2 hari lagi kita berangkat pakai apa? Aduh gak ada mobil Kijang, gak ada mobil Toyota Alphard, kita pakai sedan, aduh sara rempit. Puji Tuhan, ketika selesai itu, tiba-tiba sore hari ada teman saya di Jakarta, dia tawari mobil Toyota Alphard. Besok adalah hari terakhir Bang tutup. Waduh kebetulan saya bilang harganya kena, ceritanya tahunnya juga tahun Buddha, harga kena diceritakan baik. Singkat cerita besok paginya saya berangkat jauh ke Jakarta, saya buru-buru karena Bang hari itu Bang terakhir. Puji Tuhan. Saya lihat itu mobil baik semua. Wah warna hitam, barangnya bagus. Harga kenal, saya pikir nanti libur lebaran dipakai dulu, sesudah lebaran dijual, ada untung, 2 kali untungnya. Tapi saya orangnya teliti. Saya nggak mau ceroboh, saya harus beli dengan orang yang jelas. Ya. Saya mau tanya, si engkau ini agamanya apa? Tapi kan gak etis, kok engkau agamanya apa? Wah saya bisa disemprot. Itu kan privasi orang. Maka saya selalu pancing. Kok engkau hari Minggu kemana aja kok? Kalau orang itu bilang gak kemana-mana pasti bukan orang Kristen. Karena orang Kristen hari Minggu ke gereja. Puji Tuhan. Ketika ditanya, kok hari Minggu kemana? Oh saya ke gereja. Wah saya bilang antusias. Gereja mana? Gereja anu. Puji Tuhan, kita satu seiman. Tenang, berarti saya beli dari orang yang jelas. Ketika mau pulang, si Ingko nih, kok mau beli nggak asuransi Oris di mobil ini? Masih ada 3 bulan lagi. Asuransi Oris itu asuransi yang nanggung. Kalau saya ditabrak, itu nanti digantiin sama pihak asuransi.
Saya bilang kok kalau 3 bulan nggak ada artinya. Engkau kembaliin ke perusahaan asuransi juga nggak dapat duitnya. Apalagi engkau sudah ngeklaim tahun itu. Nggak akan kembali, kasih aja ke saya asuransinya. Nggak percaya ke saya nggak ada harganya buat engkau. Ini sih engkau dasar pelit. Enggak kok. Kalau engkau nggak beli saya emang nggak mau kasih. Ya udahlah, saya nggak perlu, udah tanggung. Pulang ke hotel main 3 hari. Anak saya, papi bosen saya makan di hotel. Kita makan yuk ke Karawaci Mall sana. Oke lah. Temennya dibawa Aki, nenek, teteh 11 orang masuk saat itu. Selesai makan, keluar mobil. Itu kali pertama Bapak saya. Ketika saya mundur dalam berapa detik. Plak, bunyi keras. Wah, semua di dalam mobil teriak. Wah, ada apa Bi? Nggak tahu saya. Begitu saya turun, itu mobil baru, mobil mahal, mobil build up, Nissan Elgrand. Eta geus penyok saudara. Aduh cilaka. Cilaka saudara. Ada suara lumpat saudara. Jujur saudara. Ada suara eta si setan. Lumpat sah. Ya maklum saudara, saya kayak baru bertobat 4 tahun saudara. Jadi masih ngedengar suara seperti itu. Tapi suara Roh Kudus lebih kuat. Nah, kamu bukan lagi manusia lama, kamu manusia baru. Kamu harus bertanggung jawab. Singkat cerita, saya panggil tukang parkir, saya jelasin. Ini mobil ketabrak sama saya, intinya saya tanggung jawab. Nanti orang ini kalau keluar dari mall kembali, ini nomor HP saya bilang saya akan ganti semuanya, tenang. Saya pulang ke hotel, hadeul saudara. Wah saudara berjam-jam saya deg-degan. Betul saudara, telepon 3 jam kemudian, namanya Ko Jimmy. Saya ingat, saya Jimmy katanya. Saya pemilik mobil itu, wah langsung saya udah siun ambek. Minta maaf kok gak sengaja saya, pokoknya saya tanggung jawab. Wah, si engkau bilang, kan yang masalah mobil saya tahu mobil engkau mobil mahal. Tenang, saya showroom mobil, saya tahu persis mobil engkau mobil mahal. Saya tanggung jawab, saya selesaikan semua. Oke. Tuh. Ngahuleng gitu, saya ingat, itu si engkau yang jual mobil kan punya asuransi, betul? Aduh, jalan keluar. Eta dengan polosnya, saya telepon, kok, aduh, cik saya teh suwe siap, ini baru nabrak mobil, kok asuransi saya beli aja ya kok, gampang kok katanya. Nanti aja udah beres lebaran, pokoknya gak kemana-mana kita, iya kok jangan kemana-mana ya, nanti saya beli aja kok. Saudara, begitu selesai lebaran, saya telepon langsung si engkau, kok sesuai dengan janji, saya mau beli asuransi engkau yang 3 bulan. Saya sudah hitung-hitung saudara. Setahun 12 juta. 3 bulan paling mahal 3 juta. Itu si engkau kurang ajar. Kau mau jual berapa? 9 juta. Kurang ajar kok hitungannya gimana? Enggak, cenah kalau enggak kurang saya enggak mau jual, kurang ajar. Saya banting telepon saya. Maklum baru bertobat 4 tahun. Saya banting telepon kurang ajar. Lebih baik saya bayar 15 juta daripada bayar si engkau kurang ajar. Akhirnya saya telepon Ko Jimmy. Ko Jimmy sesuai janji saya minta nomor mesin saksi, saya mau beli on the deal. Itu si engkau. Ko Freddy Kamsia, terima kasih. Ko Freddy sudah telepon, sudah tanggung jawab. Udah gak usah repot-repot. Saya juga punya asuransi sendiri. Lain ngomong dari kemarin atuh. Tapi di dalam hati saudara, aduh Tuhan baik. Aduh kok punya asuransi bener? Iya aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bilang kok itu kan harus bayar. Biaya komplainan ya 800.000, saya transfer ya nomor rekening. Tasi engkau saking bager, udahlah cincai. Orang Chinese mah bilang udahlah, nggak masalah kecil, uang kecil. Begitu tutup telepon. Itulah
Satu momen Tuhan bicara sama saya. Lihat kamu bandingkan. Ada satu ngaku anak Tuhan tapi gak punya kasih. Ternyata si engkau ini sebelum saya tinggalkan itu mobil. Saya pengen tahu ini mobil ini punya siapa kan. Saya berharap kan mobilnya si Kojimi itu ada salibnya. Kan gampang urusannya beresnya kan. Ketika saya keliling itu mobil gak ada gambar salibnya. Tapi di pojoknya ada gambar Buddha. Buat saya itu adalah lebih mending lah. Berarti mungkin sebangsa sama saya. Lebih mudah beres. Peristiwa itu Tuhan kasih saya satu. Lihat kamu bandingin. Ada satu kaku anak Tuhan tapi gak punya kasih. Tapi lihat Kojimi. Dia orang yang Buddha tapi punya kasih. Itu teguran buat saya. Maka sejak saat itu saya berjuang berusaha. Kasih saya. Kasih kita semua harus lebih besar daripada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Itu saudara, itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang kita gak boleh lupa. Itu melekat kemana kita pergi. Mau ke pasar, mau kemana. Kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan malu-maluin Tuhan saudara. Ngaku kita punya Tuhan yang besar. Ngaku kita punya Tuhan yang punya kasih. Tapi kita gak punya kasih. Yang keempat. Ayat yang keempat. Melayani. Terus. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara harus merubah mindset kita. Kita hari ini ada bukan untuk dilayani. Belajar untuk melayani. Kalau kita semua di sini melayani, pasti ada orang yang dilayani. Kalau hari ini kita minta dilayani, belum tentu ada orang yang mau melayani kita. Ketika kita ada orang yang gak mau melayani kita, apakah kita marah? Apakah kita benci? Seringkali biasanya terjadi seperti begitu, betul? Ya saudara. Gara-gara gak disalamin aja saudara. Ambek saya. Ya berapa kali terjadi Pak Yusuf. Saya dengar dari gereja sana. Ketika semua pada pulang. Saking ribuhnya. Salaman yang orang ini salaman kelewat. Ambek marah. Saudara. Pundung saudara. Udah pengennya dilayani. Di sini gak ada. Tapi di sana sini ada. Ambek kegawainya karena dasarnya pengen dilayani. Kalau kita melayani nggak ada yang namanya gitu-gituan, nggak ada saudara. Karena memang tujuannya melayani. Jadi ciri hidup orang Kristen yang keempat adalah melayani. Karena Yesus sendiri datang untuk melayani saudara. Maka sejak itu yang ada dalam hidup saya ingin melayani. Ingin melayani Tuhan sampai nafas terakhir. Ya, saya nggak pernah, kalau hari ini Tuhan minta saya pergi kemana saya nggak pernah nolak saudara. Ya, kemana Tuhan pergi sampai ke Kalimantan naik mobil 9 jam, ke Eropa kemana. Hari ini saya keliling, hampir keliling dunia Tuhan kasih saya kesempatan untuk main. Saya nggak pernah mengeluh saudara. Karena tujuan hidup saya adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Hal yang kelima, ciri hidup orang Kristen yang kelima adalah yang terakhir. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi ciri hidup orang Kristen yang kelima itu kelihatan dari cara dia bicara. Nah, ciri hidup orang Kristen yang kelima adalah apa yang dibicarakan sesuai dengan firman yang ada. Kalau hari ini firman Tuhan mengatakan mengucap syukur, berarti perkataan kita adalah ucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Nah saudara, ini saya yang bagikan di Dubai. Karena sebagian orang sudah mulai bersungut-sungut. Saudara, menyalahkan sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Waduh, saya teringat saudara. Arah hidup kita ke depan, saya katakan ditentukan dengan perkataan kita. Karena Amsal mengatakan hidup mati dikuasai
Lidah, barang siapa menggemakannya kamu akan makan buahnya. Saya katakan hari ini kita sungguh-sungguh yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Yang kita perkatakan adalah hal yang positif. Tidak lagi kata sungut-sungut. Kalau hari-hari ke depan kita melihat hari-hari yang baik, mulailah dari perkataan. Karena Yakobus mengatakan lidah itu adalah anggota tubuh yang kecil. Tapi dia yang bisa mengendalikan hidup kita. Sama seperti kapal yang besar dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Kehidupan kita yang besar, Bapak Saudara, ditentukan oleh perkataan kita. Kalau perkataan kita sekarang bilang susah, nggak mampu, nggak bisa, ya kita nggak bisa melihat hasil yang baik. Ya, sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang kita harus katakan. Bayangkan saudara, ketika kita semua ada di dalam tekanan, ada di dalam satu peperangan, semua juga berpotensi untuk kalut, untuk takut saudara. Itu punya potensi besar. Kalau ada satu lidah yang membakar saudara, tersulut semua saudara. Sama seperti hutan yang besar terbakar dari api yang kecil saudara. Saya bilang hari ini keadaan kita tanda kutip dalam keadaan tidak baik-baik. Dalam keadaan perang, siapa bilang dalam keadaan perang itu baik? Ya. Tapi kata saya, mulailah perkatakan dengan lidah yang baik, yang positif dengan firman Tuhan. Kalau enggak, kita kebakaran semua. Karena kita juga mengalami satu tekanan yang namanya kekeringan, betul? Tapi mulailah dari perkataan yang positif, kata yang membangun, kata ucapan syukur, bukan lagi sungut-sungut. Karena ketika kita mengucap syukur, tanpa sadar kita sedang membalut luka kita, membalut hati kita untuk kita tidak tercemar dari hal-hal yang tidak berkenan. Bapak Saudara tahu teflonnya? Teflon itu untuk menggoreng telur, betul? Kalau sekarang modern, menggoreng telur pakai teflon, begitu matang si telurnya nggak nempel ke teflon, betul? Gampang. Tapi kalau bukan teflon seringkali udah matang kan nempel saudara. Di teflonnya dengan mengucap syukur. Hati kita dijadikan teflon. Kalau ada kemarahan, ada kebencian, itu akan berlalu. Tidak mengendap. Itu keuntungannya. Ketika kita mengucap syukur, lebih mudah kita untuk kita tidak iri hati. Lebih mudah untuk kita tidak sombong. Karena kita terus mengucap syukur. Lebih mudah kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini kita bersungut-sungut, ya hadirat Tuhan terhalang. Karena tidak ada ucapan syukur. Lidah, hidup mati dikuasai lidah. Saya katakan puji Tuhan. 7 hari 6 malam kita lalui itu bersama dengan firman Tuhan. Narurut saudara. Soalnya gak ada pilihan lagi saudara. Gak ada pilihan, mau nurut atau enggak. Dipaksa untuk nurut saudara karena dalam keadaan perang. Turutin firman Tuhan. Kuasailah dirimu, berdoa, kasih, ulah mementingkan diri sendiri. Biasanya ke paciu mah, nu penting orang salamet kan. Enggak, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Keempat melayani, kelima cara kita bicara. Puji Tuhan. Kita 7 hari dan malam 6 malam kita lewati dengan sangat-sangat baik. Hotel gratis, 6 malam, makan pagi siang malam gratis. Baju koper yang ketinggalan gak keluar di pesawat, dikasih gratis saudara. Kita lewati 6 hari itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada ketenangan. Hari ke-7 kita semua pesawat yang pertama pulang ke Indonesia. Semua dalam keadaan baik-baik. Artinya Bapak Saudara, mari. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan firman-Nya. Setiap yang kita firman yang kita dengar, kita lakukan. Maka dipastikan kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan kesatuan. Betapa pentingnya lidah. Saya dulu sekolah Alkitab, masuk mata pelajaran homiletik, cara berkhotbah, cara menggali firman Tuhan yang baik.
Selesai mata pelajaran, dosen bilang, minggu depan semua murid dikasih kesempatan berkhotbah 15 menit. Masing-masing persiapkan diri sebaik mungkin. Ada belasan murid. Betul minggu depan, kaget saya. Tiba-tiba saya lihat seorang satu teman saya. Tak datang gagana si Pak Yusuf. Pakai jas, pakai dasi. Mending gagas bro. Atuh kabeh mana si pendeta gede wae. Gitu. Ketika dosen bilang, siapa yang mau pertama berkhotbah? Wah langsung dia, saya Pak. Dia khotbah 15 menit. Selesai dosen kan pernah bilang, namanya belajar. Boleh dikritik, nggak boleh kesinggung. Karena kita lagi belajar. Sepakat? Sepakat. Dasar ini mulut cair. Ya. Ditanya siapa yang mau kritik? Pada sardiun saya Pak. Bapak khotbahnya bagus. Waduh dia senang. Tapi lebih bagus lagi nggak khotbah. Marah saudara. Marah. Sampai hari ini saudara. Saya ingat sekali itu perkataan Pak Freddy. Itu tentang khotbah katanya. Pak saya bilang kan gurau. Tapi dari sini bahwa hidup mati itu dikuasai lidah. Maka hari ini saya isi hari saya dengan kata-kata yang baik. Saya setiap hari saya katakan sama istri, saya sayang kamu. Kamu wanita yang paling cantik. Enggak sompral saya setiap hari. Maka beki kolot beki gelis. Sok percaya saya. Praktekin nih bapak-bapak. Siap. Ada yang ngomong butut, beginilah beki butut. Saudara percaya ke saya. Ya, karena hidup mati dikuasai lidah. Sekarang suami saya juga, istri saya juga selalu bilang, papi ganteng, beki ganteng saudara. Bapak ibu saudara, 5 ciri hidup. Tentang 1, penguasaan diri, berdoa, kasih, melayani, dan cara kita bicara. Itu menentukan arah hidup kita ke depan. Berkat atau kutuk salah. Kalau hanya kata-kata yang gak baik, kita menerima sesuatu yang gak baik. Pemain musik bisa ke depan. Pemain musik bisa maju. Oh ada di sini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Karena kita adalah bejananya Tuhan. Dan ini kita siap dibentuk Tuhan.